Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humayro. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan periode 1 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengajar produktif teknik komputer dan jaringan di SMK 3 Perguruan Cikini, Jakarta. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Salam Bu. Alhamdulillah. Kayaknya hari ini bahagia ya. Muka-mukanya bahagia. Masih semangat kan untuk belajar? Masih, Bu. Nah, pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah pandemi seperti ini, saya akan selalu mengingatkan kita untuk 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Jadi, intinya di rumah aja ya. Selanjutnya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, Bu. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Rafid telah memimpin doa untuk 11 TKJA ini. Berikutnya saya akan absen dulu ya anak-anakku kalian. Agus Wahyudi. Hadir, Bu, hadir. Ya. Ahmad Hildan Pase. Hadir, Bu. Hadir. Faiz Arkan. Hadir, Bu. Ya. Lulu Aferina. Hadir. Ya. Muhammad Dwiki Hermansyah. Hadir, Bu. Ya. Nabira Dewi Anjani. Hadir. Ya. Rafid Farhanzai. Hadir, Bu. Rafli Rizik. Hadir, Bu, hadir. Ya. Rifki Akmaluddin. Hadir, Bu. Hadir. Shalwa Julianti. Hadir, Bu. Ya. Vivi. Hadir, Bu. Triana. Hadir. Terima kasih ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat menghadiri pembelajaran hari ini. Nah, biar tambah semangat, kayaknya enaknya kita yel ya. Biasa tiap minggu kita selalu mengadakannya. Bagaimana Pak Ketua Kelas? Boleh, Bu. Boleh. Oke, siap. Siap memimpin ya, Ketua Kelas? Iya, Bu. Ya, ayo. Semangat. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi biar tambah semangat. Oke. Alhamdulillah, kalian udah tambah semangat. Nah, kayaknya saya juga mau review materi yang lalu. Kita belajar apa materi yang pertemuan yang lalu? Ada yang tahu? Konfigurasi, Bu. Oh iya. Konfigurasi, Bu. DNS server, apa sih pengertiannya DNS server? Lulu, tahu nggak Lulu? Sebuah sistem yang berfungsi menerjemahkan alamat IP ke nama domain atau sebaliknya. Oh iya, bagus. Betul, Lulu. Jadi kemarin itu pertemuan sebelumnya ya, kita telah belajar mengenal tentang DNS server, fungsi yang merubah dari alamat IP ke domain ataupun dari domain ke alamat IP. Cara kerjanya, apa aja sih cara kerjanya? Ada yang tahu nggak?
Vivi. Ya. Vivi, suaranya nggak jelas. Masih mute ya, Vivi. Saya tahu, Bu. Ya, coba Vivi. Cara kerja DNS yang pertama itu DNS resolver melakukan pencairan alamat host pada file host. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai. Terus juga DNS resolver melakukan pencairan pada data SACE yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Resolve terakhir, maka kita restart pin 9-nya. Nah, baru hari ini kita akan menguji apakah kalian praktek sendiri di rumah itu berhasil atau tidak. Kelihatan? Kelihatan, Bu? Kelihatan, oke. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang pengujian DNS server. Ya, dan apa sih keuntungannya? Nah, pertama, manfaatnya kita belajar DNS server. Ada yang ingat nggak manfaatnya? Kita jadi tahu apa gitu. Coba. Agus, manfaatnya apa Gus kita belajar DNS server? Melakukan pendaftaran email, Bu, lebih gampang, Bu. Lebih gampang, lebih mudah. Iya. Wiki, boleh nambahin manfaatnya apa sih kalau kita jadi tahu DNS server? Oke, Bu. Ya, Itu kayak menambahkan apa ya, seperti name server atau nanti yang bisa kita hubungkan di suatu web gitu, Bu. ya betul. Ya, jadi boleh juga seperti itu. Jadi kenapa sih saya udah berkali-kali bilang bahwa kita jurusan teknik komputer dan jaringan, jadi selalu berbicaranya tentang program, selalu berbicaranya tentang server, tentang jaringan, karena kita judulnya saja teknik komputer dan jaringan ya. Jadi manfaatnya apabila nanti kita selesai sekolah atau nanti bahkan kita kuliah, maka ilmunya tetap didapat atau dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau bikin website atau mau mengubah atau membuat jaringan, maka pasti ilmu kalian akan digunakan oleh kalian di lingkungan kalian. Rata-rata ya bisa dilihat ya. Jadi misal dibutuhkan yang bisa menguasai mail server, DNS server, proxy, file server. Nah, dari sini saja udah jelas kelihatan seperti ini. Berarti kalian manfaatnya nanti ya akan menambah ilmu kalian di tempat kalian bekerja nanti gitu, setelah selesai dari SMK. Walaupun baru kelas 11, tapi harus ada tujuan sampai ke sana, harus memotivasi kalian, bahwa kalian dengan ilmu kalian walaupun SMK, maka akan bisa terjun di dunia industri. Atau contoh seperti ini, yang ini minimal S1 sih, tetapi tidak menutup kemungkinan biasanya SMK juga dibutuhkan. Memahami sistem operasi Linux dan Windows Server. Nah, yang kita pelajari kan semua tentang sistem operasi Linux atau pemrograman jaringan, teknologi jaringan, seperti itu ya. Paham? Jadi semoga ilmu kalian yang pelajari saat ini akan berguna di masa yang akan datang. Ini motivasi sedikit dari saya. Mungkin dari sini nanti kalian, oh iya, semangat belajarnya, gitu ya. Ya, kemudian kita belajar apa sih? Nah, di kompetensi dasar mengevaluasi DNS server, yang pertama adalah menganalisis permasalahan pada DNS server. Jadi setelah kita konfigurasi, pasti kita akan menguji. Nah, dalam mendemonstrasikan pengujian di KD keterampilan ini, tidak mungkin selalu mulus. Jadi dari tahun ke tahun banyak beberapa siswa pasti ada yang tidak bisa. Nah, itu ya yang kita analisis mengenai permasalahan pada DNS server. Kemudian, menganalisis keuntungan. Kalau kita menggunakan DNS server, apa sih keuntungannya? Yang terakhir, diharapkan kalian dapat menunjukkan laporan instalasi
dan konfigurasi DNS server di Debian 6. Tujuan pembelajaran di sini yaitu mampu menganalisis permasalahan pada DNS server dengan benar, mampu menganalisis keuntungan pada DNS server dengan tepat, ya mampu mendemonstrasikan pengujian DNS server dengan tepat. Ya kali ini kita akan praktek bersama-sama bagaimana menguji DNS server. Yang terakhir membuat laporan ya praktikum DNS server. Masih sama ya dalam sistem penilaian ya. Siswa harus disiplin, ya, kerjasama dalam kelompok, santun dan sopan, jujur, percaya diri, toleransi, ya. Jadi disiplin dalam arti apa? Hadir tepat waktu, kerjasama. Jangan nanti kerja kelompok satu orang doang, yang lain enggak. Kemudian sopan dan santun terhadap guru, terhadap teman. Jujur ya, jadi ngerjain LKPD, ngerjain lembar kerja itu memang benar-benar berkelompok ataupun ngerjain sendiri. Bukan hanya mencontek. Yang terakhir, walaupun salah harus tetap percaya diri ya, juga menjaga toleransi. Ya, nih saya sudah post LKPD pengujian DNS server, ya nanti dicek. Ya. Nanti ada 2 kegiatan ya. Yang pertama untuk diskusi, yang kedua untuk praktek. Sudah? Sambil dibuka Google Classroom-nya sudah? Ya, kita kembali lagi. Nah, masih tampak kelihatan? Bu. Masih ya. Coba apa yang Anda bayangkan melihat gambar berikut? Kira-kira. Shalwa. Apa yang Anda bayangkan melihat gambar berikut? Kalau saya lihat dari gambar domain name server berfungsi untuk memetakan dari IP ke domain. Di situ ada domain google.com, facebook.com, dan ebay.com. Dan sebaliknya domain ke IP. Waktu di awal kita udah pernah bahas ya, masih ingat? Kenapa harus membuat domain? Misal, kalau kalian ingin menelpon dari handphone kalian, misal Faiz, kamu mau nelpon Rafid, kira-kira kamu hafal nomornya Rafid nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Atau kita mau ngetik google.com, kamu tahu IP-nya google.com? Enggak. Enggak, maka itu lebih memudahkan, maka dibuat nama domain. Nah, itulah kelebihan fungsi dari domain. Ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Koneksi internetnya, Bu. Ya, Jadi koneksi. nggak masuk. Pernah mengalami ini kalian semua? Nabira pernah mengalami ini? Pernah. Ya, pernah ya. Rata-rata sebagian orang pernah. Pasti lihat, pada saat kalian mau ngetik, waduh, masalah ini gimana ini, kok nggak bisa ini, kok tiba-tiba lagi butuh, the site can be reached. Oh, nggak bisa lagi, nggak bisa dicapai tulisannya. Kenapa ini bisa terjadi? Tadi apa menurut Faiz? Nggak ada koneksi internet. Karena nggak ada koneksi internet, boleh. Ada lagi yang bisa menambahkan? Rafid, kenapa? Kesalahan domain, Bu, DNS. Ya, mungkin kesalahan domainnya. Atau ada lagi yang menambahkan? Wiki. Oke, Bu. Itu alamat yang dituju nggak sampai gitu, Bu. Nggak sampai, ya. Atau juga bisa mungkin karena firewall-nya, ya. Jadi, nanti kalian diskusi dengan temannya. Ada lagi masalah seperti ini. Coba, server not found.
Rafli Rizik. Coba udah on belum kameranya Rafli Rizik? Atau yang lain? Gimana kira-kira? Sama nggak? Suara saya masih kedengeran? Ibu, Masih ya? Ya. Coba. Faiz, sama nggak Faiz ini dengan yang sama tadi? Bu, sama. Sama ya, karena Firefox can find domainnya. Mungkin ada masalah apa di domainnya. Pertama, kita mungkin harus ngecek IP-nya. Kedua, mungkin kita harus ngecek firewall-nya. Ketiga, pasti ada kesalahan pada saat domainnya, DNS-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti didiskusikan dengan temannya untuk mengisi LKPD yang kegiatan 1 ya. Masalah-masalah yang terjadi, kemudian ada keuntungannya apa saja. Nanti kalian bisa cek ya, kalian udah lihat di downloadan LKPD-nya. Nah, kalian coba diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Kelompoknya masih sama ya. Diskusikan, saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan masalah-masalah yang ada di lembar kerja praktek siswa ya. Boleh silahkan diskusi dengan WA ataupun dengan chat. Ya, silahkan diskusi dulu. Ya, bagaimana diskusinya? Berjalan lancar. Kelompok 1, Agus Wahyudi, Ahmad Hildan Pase, Faiz Arkan, dan Lulu. Kelompok 2, Muhammad Dwiki Hermawan, Nabira Dewi Anjani, Rafid Farhan. Kelompok 3, Rafli Rizik, Rifki Akmaluddin, Shalwa Julianti, Vivi. Coba minta tolong dipresentasikan. Nabira. Kameranya yang belum on, Rafli Rizik, Hildan Pase. Ya, bagaimana diskusinya? Kayaknya Vivi, Nabira udah ya tadi ya? Ya udah Bu. Coba Nabira. Ya, kelihatan. Saya dari kelompok 2, anggotanya adalah Muhammad Dwiki Hermansyah, Nabila Dewi Anjani, dan Rafid Farhan Zaid. Berdasarkan penjelasan cuplikan artikel di atas, tuliskan kelebihan dari layanan DNS server. Nah, kelebihan DNS itu yaitu 1, halaman sebuah situs website atau blog menjadi lebih mudah untuk diingat. 2, konfigurasi DNS sangat mudah bagi para admin. 2, menggunakan DNS tidak akan terjadi perubahan alamat hostname walaupun alamat IP sebuah komputer telah berubah. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Jelaskan konfigurasi error record database di atas. Oke, terima kasih kelompok 2. Bagaimana yang lain menanggapi kelompok 1, Faiz? Ya Bu, Jawabannya sependapat dengan kelompok 1? pendapat Bu. Ya. Yang tadi, yang pertama, kelebihannya yaitu karena dia memetakan menjadi sebuah nama sehingga gampang diingat ya, atau mudah diingat ya, betul. Seperti kelompok 2 utarakan melalui Nabira. Kemudian yang kedua adalah record database yang tadi. Selanjutnya kita akan menguji ya DNS server. Ibu presentasi lagi. Per kelompok membuat DNS server, walaupun kelompok tapi menggunakan mesin masing-masing ya, membuat DNS server. IP-nya Ibu contohkan sitihumairo.com, kemudian IP DNS Ibu 192.168.20.1/24,
Tapi untuk kalian kemarin Ibu bebaskan, terserah mau membuat IP-nya macam-macam. Kemudian tadi sudah disinggung, diingatkan kembali oleh Rafid. Yang pertama adalah aplikasi bin 9 ya. Kemudian kita buka file name .konfigurasi, kemudian kita buka file forward dan reverse yaitu di DB domain dan di DB 192. Yang keempat, konfigurasi file resolve. Yang terakhir, restart aplikasi dengan cara service. Service, ada yang tahu? Bin 9. Bin 9 restart. Restart, oke. Dan terakhir, nah ini dia yang terakhir. Kemarin belum sempat, memang ini untuk pertemuan ketiga, menguji DNS server. Bagaimana sih caranya dengan menguji DNS server? Yaitu dengan cara NSLookup. Ya, ini dengan NSLookup. Boleh NSLookup IP server, kemudian atau name servernya. Misal tadi name servernya saya adalah sitihumairah.com, maka boleh NSLookup sitihumairah.com. Atau dengan cara seal, boleh. Nah, ini yang sudah saya buat ya, pernah kemarin. Nih. Hasilnya harus seperti ini, harus ada. Jelas ya, 192.168.20.1 sama, kalau kita menggunakan IP-nya juga sama. Oh, berarti servernya 20.1. Name-nya adalah sitihumairah.com. Bisa juga dengan ping. Nah, kalau ping, maka akan muncul TTL. Time to live-nya jelas ada. Ya, berarti dia tersambung jaringannya. Bisa juga dengan DIG. Dengan DIG menjadi lebih jelas. Mulai dari konfigurasinya, misalnya in address-nya 192.168.20.1 dengan name servernya sitihumairah.com, NS-nya. Sudah jelas kelihatan, query time-nya 0 ms, servernya yaitu 20.1 server, ya, seperti itu ya, kelihatan jelas. Nah, ini contoh dengan seal, ya. Baik, mungkin kalian, apa sih namanya, hanya melihat bingung, mari kita praktekkan bersama-sama. Coba ya, kita buka DNS-nya. Boleh Ibu dulu praktekkan, baru nanti kalian ya. Start. Terlihat Kak mesin virtual box DNS Ibu? Kelihatan, oke. Kelihatan. Ya, sudah muncul tampilannya. Kita langsung buka root terminal saja biar cepat. Ya, pertama cek dulu IP-nya benar masih ada apa enggak ya. Ya, ini lihat ETH-nya 0 yang digunakan 192.168.20.1. Karena kemarin Ibu telah menginstal bin 9, maka hanya langsung masuk ke direktorinya dengan cara cd etc bin ya. Ya, langsung saja kita cek dengan cara NSLookup. Tadi IP Ibu adalah 192.168.20.1. Maka kita akan cek. Nah, dengan IP 192.168.20.1, name-nya adalah sitihumairah.com. Ya, tampil seperti ini. Jadi harus seperti ini ya. Atau melalui nama kalian. Misal, Ibu subdomainnya membuat www, maka sitihumairah.com. Nah, seperti ini ya tampilannya. NSLookup www.sitihumairah.com atau kalau kalian belum membuat subdomain, cukup sitihumairah.com pun nanti kalian muncul sendiri sama. Ya, jelas. Kemudian bisa juga tadi dengan DIG ya. Ya. Dengan DIG menjadi lebih jelas apa yang kita taruh di forward, maka di sini akan jelas. Misalnya name servernya sudah jelas, kemudian IP-nya juga jelas. IP address, address-nya. Kemudian tadi dengan cara NSLookup seal.
Ya. Tipe sama dengan ini, sitihumairah.com. Ya. Bisa ya, seperti ini ya. Jadi originnya sitihumairah.com, mail address-nya adalah root@sitihumairah.com, serialnya masuk ke port 2 ya, seperti ini. Atau mau dicoba pakai ping ya, ping juga bisa. Jadi ada banyak cara untuk menguji DNS server. Ya, jelas ya. Time to live-nya jalan, time-nya juga jalan. Nah, coba sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Ya, kita coba praktekkan masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit untuk buka PC atau laptopnya masing-masing. Panduannya ada di LKPD ya, jadi kalian bisa lihat LKPD-nya, di situ ada langkah-langkah atau sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi bisa dengan NSLOOKUP, bisa dengan dig ya, bisa juga dengan ping ya. Sudah? Dibuka dulu directory bin-nya. CD etc bin ya. Faiz sudah? Udah, Bu. Coba Faiz, boleh dicek? Langsung NSLOOKUP ntar. Iya. Udah kelihatan belum? Ya, kelihatan. IP-nya dulu ya. Coba cek IP. Nggak pakai spasi. 10.2. 10.2, oke. Kemarin bikin domainnya apa? Nama saya, Bu. Ya. Faiz.com ya. Oke, benar. Berarti prakteknya lancar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu. Terus apa lagi, Bu? Pakai ping coba. Ya, udah jalan ya. Ya. Faiz udah jalan, oke. Udah, Bu. Ya, Lulu. Mana Lulu? Ada. Vivi, ada Vivi. Ini stop aja, Bu. Ya, stop aja ya. Vivi? Vivi bisa? Ya, oke. Agus, coba Agus. Agus bisa? Iya Bu, sebentar Bu. Ya, coba ya.
Apaan tadi? NS lookup ya? NS lookup ya, Bu ya? Iya, betul, NS lookup. Cek IP dulu boleh ya. Biar inget ya IP-nya. Ya, 10.2. Iya. Oke. NS lookup 192 168 20 10.2. Iya. Nah, oke. Ada Bu Agus.com. Betul ya, name-nya agus.com ya. Jadi Iya, buat Bu. dengan name agus.com. Oke. Sekarang cek dari nama domainnya. NS lookup lagi Bu ya? Ya, betul, NS lookup lagi. Agus.com. Ya, agus.com. Oh, iya Bu. Oke, agus.com, address-nya 192.168.10.2. Oke, bagus ya. Lancar juga berarti. Bagus. Berarti memang mengerjakan di rumah ya. Iya Bu. Oke. Boleh stop, betul. Oke Bu. Ya, mungkin dari cewek kali, dari tadi cowok mulu. Nabira. Nabira udah? Udah, Bu. Ya, coba cek. Ya, dicoba Nabira. Udah masuk ke bin, ya. Anjani.com. Ya, IP-nya berapa Nabira? 192.168.10.1 ya. Oke, ya. Betul ya, bagus. Gimana? Apakah ada yang salah atau belum bisa? Maaf Bu, saya masih bingung nih soalnya. Coba. Ya, saya izin share screen ya Bu ya. Iya, coba ya, dicoba. Apakah sudah terlihat Bu? Ah, udah. Oke, dicoba. Kenapa bisa salah? Coba. Nah, ini Sudah masuk bin, ya. Coba di NS lookup dulu. Nah, yang ini IP dulu ya Bu ya. IP-nya berapa? IP-nya saya 10.2 Bu. 10.2, oke. Nah, ini ya di NS lookup, yang di www, yang di domain saya Bu ya. Masih. Rizik.com. Nah, ini saya coba. Tuh, ini Bu, server file. Masih share file ya. Nah, coba dibuka lagi file-filenya. Gimana? Coba nano. File forwardnya nano domain ya. Nah, ini Bu, tampilan file domain. Ya, di setiap name server harus diakhiri titik. Nah, itu kurang titik tuh. Oh, iya Bu ya. Ada Iya. kurang titik Coba ya? di name server NS-nya. Coba. Ya. Coba kasih titik, di save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oh, ini aja Bu ya? Ya, di save aja. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian di restart. Service, bin 9, restart. Service bin 9 ya? Ya. Oke. Coba lagi NS lookup, reject.com. Reject saja. Reject saya bisa? Bisa.
Coba ini dulu Bu ya. Iya Bu, bisa Bu ya. Oke, ya. Ada lagi. Oke. Ya, jadi paham ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, harus ngecek lagi apakah dari name konfigurasi lokal, apakah dari yang tadi file forward-nya DB domain atau file reverse-nya DB192 atau bahkan di resolve-nya ya. Jadi semuanya harus teliti lagi dan ngecek lagi. Oke, terima kasih Dwiki. Oke Bu. Berarti 1 titik aja itu ngaruh banget Bu ya. Ngaruh banget, betul. Baik, Itulah Bu. program. Oke, Baik, Bu, terima kasih. Izin stop sharing Bu ya. Ya, siap. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini sudah belajar apa gitu? Saya Bu, Ya, coba Rizik. Hari ini belajar apa Rizik? kesimpulannya yang saya ambil, saya itu analisis DNS, fungsi dari DNS. Kesimpulannya, saya jadi mampu menganalisis permasalahan pada DNS, terus bisa tahu keuntungan DNS. DNS lookup, kedua dig, yang ketiga ping. Ping. Kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya jadi lebih mudah kalau lagi pencarian di browser. Betul, ya. Ibu akan nilai nanti di LKPD, jadi selesaikan laporannya. Tadi diskusinya yang kelompok 1 sama kelompok 3 tetap di-upload di Google Classroom ya, LKPD-nya per orang ya. Walaupun namanya misal kelompok 2 tadi Nabira udah diskusi melalui teleponan. Tapi tetap semuanya masing-masing upload ya LKPD-nya. Yang kegiatan 2 yang ini. Jadi DNS lookup-nya di screenshot ya laporannya, sama konfigurasinya juga di screenshot laporannya. Nanti dilaporkan di Google Classroom. Ya, kalian boleh buka Google Classroom. Saya mempost tentang kuis hari ini, 10 soal pilihan ganda ya. Boleh dikerjakan setelah kalian selesai pelajaran ya. Jadi kuisnya saya beri waktu 1 jam, tapi kira-kira 10 menit atau 15 menit kalian bisa selesai sih, hanya 10 soal PG. Ya. Alhamdulillah hari ini telah berjalan dengan lancar. Belajar tentang menguji DNS server. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang mail server ya. Jadi dibaca baik-baik, nanti bahan ajarnya mungkin saya akan kirim sehari sebelumnya untuk kalian baca kembali. Supaya pas KBM minggu depan kalian telah paham. Seperti itu. Kemudian ketua kelas, ya, kita pimpin doa dulu karena kita mulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Iya Bu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih semuanya. Ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan atau keramaian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam semuanya. Salam Bu. Salam Bu. Ya.